Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Canaya Ratu Aulia dari kelas 10A akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Permenaker Nomor 5 Tahun 1996. Jadi, Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1970, peraturan ini membahas tentang mengenai keselamatan kerja di peraturan perundang-undangan. Ini terdiri dari 11 bab, 18 pasal. Di sini saya akan merangkum bab-bab dan pasal-pasal tersebut. Bab pertama, terdapat pasal 1 yang membahas mengenai istilah-istilah seperti tempat kerja, pengurus, pengusaha, direktur, pegawai, pengawas, dan ahli keselamatan kerja. Dan di bab kedua, terdapat pasal 2 yang mengenai ruang lingkup. Maksudnya di sini ialah keselamatan kerja itu berlaku di segala tempat, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Intinya yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Dan di bab ketiga terdapat pasal 3 dan 4 yang membahas mengenai syarat-syarat keselamatan kerja. Di bab 4 terdapat pasal 5, 6, 7, dan 8 yang membahas mengenai pengawasan, di mana pasal 5 membahas tentang kewenangan dan kewajiban direktur, pegawai, pengawas, dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan undang-undang. Pada pasal 6 berisikan bahwa siapapun yang tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding ke panitia banding. Pada pasal 7 berisikan bahwa untuk pengawasan pengusaha harus membayar distribusi menurut ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 8 berisikan bahwa pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang dimilikinya secara berkala dan dibenarkan oleh direktur. Pada bab 5 dan pasal 9 yang mengenai pembinaan, di sini misalnya ialah pengurus diwajibkan untuk menjelaskan dan menyelenggarakan pembinaan terhadap semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru. Pada bab 6 terdapat pasal 10 yang membahas mengenai panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja. Maksudnya ialah meski tenaga kerja ditugaskan membentuk panitia pembina keselamatan kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pada bab 7 terdapat pasal 11 mengenai kecelakaan. Isinya ialah pengurus wajib melaporkan setiap terjadinya kecelakaan di tempat kerjanya. Pada bab 8 terdapat pasal 12 yang mengenai kewajiban dan hak tenaga kerja. Pada bab 9 terdapat pasal 13 yang membahas tentang kewajiban memasuki tempat kerja. Maksudnya, siapapun yang memasuki tempat kerja wajib untuk menaati petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat pelindung yang diwajibkan. Pada bab 10 terdapat pasal 14 mengenai kewajiban pengurus. Pada bab terakhir yaitu bab 11 terdapat pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 membahas tentang ketentuan-ketentuan penutup. Pada pasal 15 berisikan jika melakukan pelanggaran perundangan ini akan diberikan hukuman membayar 100.000, hukuman kurangan paling lama 3 bulan atau didenda paling banyak membayar 100.000. Di pasal 16 berisikan peraturan perundang-undangan ini mulai berlaku sejak pengusaha mempergunakan tempat kerja tersebut
pada pasal 17 berisikan bahwa peraturan dalam bidang ketiga tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, walaupun peraturan perundang-undangan terakhir pada pasal 18 berisikan undang-undang ini disebut Undang-Undang Keselamatan